Benar suara saya jelas. Jelas, Pak. Eh, Oke, baik. Selamat malam, Pak Rio, Bu Priyati. Selamat malam. Selamat malam, Malam Pak. Mas Rio, Malam, Mbak. Mbak Pri. Maaf, ini saya sebelah ini lagi azan, jadi kalau agak ini punten ya. Oh iya, nggak Oh, apa-apa, Pak. nggak kedengaran. Ini anak Iya. kecil masalahnya. Kak, Anak kecil suka maaf main-main di sini. terlambat, macet baru Macet. sampai. Iya Pak, Iya, iya. Bekasi. Makasih Macet. ya. Iya. Ah, oke, baik. Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat bergabung kembali ya, Bapak Ibu, di program Human Resource Manager Batch 12 ini. Mungkin bisa saya langsung mulai saja ya untuk kelas pada malam hari ini, karena sudah pukul 7 juga. Oke. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir dari program Human Resource Manager Batch 12 ini. Sebelum nantinya Bapak dan Ibu menghadapi pra-asesmen dan asesmennya. Nah, baik untuk pada malam hari ini, Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang mengelola komunikasi organisasi yang efektif. Nah, dan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu akan didampingi langsung oleh Pak Dadang Budiaji. Oke, selamat malam, Pak. Oke, Malam. baik. Bagaimana, Pak? Sudah siap untuk sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu pada malam hari ini? Siap. Oke, baik. Saya Ya, persilahkan ya, Pak. ya, baik. Makasih Mbak Yun ya. Sudah Sama-sama. mengantarkan ya. Nggak terasa nih udah sesi ke-8 ya, pertemuan terakhir ya. Iya Pak, Ya, bentar lagi masuk di apa? Pre-assessment dulu ya. iya Pak. Kapan tuh pre-assessmentnya Mbak Yun ya? Pre-assessment tuh. Kebetulan untuk batch ini pra-asesmennya akan digabung bersama batch 13, Pak. Oh, nanti, nanti, Iya, dia jadi nunggu nanti gitu. di Wah, akhir bulan depan. jadi punya Iya. waktu nih, punya waktu buat mempersiapkan diri. Ya, ya, ya nggak apa-apa. Kayaknya biar biar yang di aksesnya banyak kan kali ya. Ya sekaligus ya. Tapi online kan semua sama ya, online juga ya. Online, Pak. Soalnya ada juga yang kombinasi antara BIMTEK-nya online, tapi apa uji komnya offline. Tapi kalau TUW ini memang dari dulu selalu begitu. Pernah juga sih ada yang full offline ya, ada juga pernah. Saya nggak bisa ikut karena kalau hari kerja sampai 2 hari itu tuh harus ninggalin pabrik ya sama masalahnya saya masih jadi ini kuncen pabrik misalnya karena masih ada di industri gitu ya. Kalau Pak Tri kan pertama dia mah owner bebas gitu. Kalau saya kan belum jadi owner. Baik, unit kompetensi malam ini adalah membangun atau mengembangkan komunikasi dalam organisasi yang efektif. Hanya satu unit kompetensi. Jadi saya kira leluasa waktunya ya dan bisa cepat selesai sebenarnya ini karena cuma satu unit kompetensi. Oleh karena itu mari kita manfaatkan untuk membahas hal-hal lain barangkali dari Mas Rio atau Mbak Pri ada yang ingin dikonsultasikan apakah menyangkut konsep, teori ya ataupun dari sisi penyiapan portofolio ya. Ya, kita santai aja nih ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Silakan, siapa dulu nih yang mau ini konsul, mau ngobrol silakan. Mbak Pri, gimana Mbak Pri? Nah, Pak, kemarin yang tugas 3 sama 4 udah saya revisi, Pak. Oh ya, ya nanti coba saya lihat lagi ya. Nah, Udah sesuai dengan obrolan kita terakhir ya. iya, Pak. Udah Kalau ada salah soal gambar apa tuh evaluasi jabatan ya? Kalau nggak salah ya. evaluasi jabatan ya. Saya sebelumnya tempat saya nggak ada. Ya, Langsung ya tugas. hikmahnya lah ikut program kayak gini kan jadi Iya. oh ternyata memang ada Saya yang udah rekomendasiin juga, Pak, ke orang kantor. Suruh berikut. oh ya ya misalnya kalau besok-besok mau diskusi boleh aja. Ya itu kan artinya gini mengelola SDM itu memang kalau bicara framework dan instrumen mah banyak ya. Mm-mm. Dari mulai yang sederhana sampai yang canggih itu banyak.
Ya. Tapi kan bukan harus canggih kalau menurut saya sih. Yang penting sesuai kebutuhan. Toh di SKKNI juga disebutnya apa? Pilihan metode itu yang sesuai kebutuhan. Ya. Misalnya kalau kita bicara evaluasi jabatan, mau pakai ranking, itu yang paling sederhana. Ya. Cuma disuruh mau urutkan kerjaan. Dari mulai yang paling paling rendah sampai paling tinggi gitu, dari yang paling rendah misalnya office boy, paling tinggi direktur gitu. Tinggal diurut urut kacang gitu ya. Itu ya metode sederhana dan itu bisa itu. Terutama untuk pekerjaan yang jumlahnya nggak banyak gitu. Ya, UMK itu apa? Usaha mikro kecil gitu ya. Usaha mikro kecil, kemudian di atasnya ada UMKM, mikro kecil, menengah kecil gitu ya. Itu bisa kalau karyawan ya katakan mungkin cuma puluhan orang barangkali, nggak sampai ratusan atau ribuan itu bisa. Tapi mungkin kalau mulai bertambah nih ya jumlah karyawannya agak banyak, struktur organisasinya agak lumayan gede, ya mungkin kita bisa pakai metode klasifikasi. Klasifikasi itu level kedua atau dari tingkat kompleksitas. Jadi cuma grouping aja sih, grouping. Jadi kayak saya juga pakai sebenarnya yang klasifikasi untuk level operator. Ya. Jadi itu single compensable factor, yaitu skill level. Mungkin pernah dengar yang namanya klasifikasi low skill, semi skill, skill, ya kan? Ya, di tempat saya kan operator pakai kategori itu dan cepat itu, ya. Apalagi yang melakukan evaluasinya adalah para petinggi perusahaan yang pengalaman di lapangannya itu udah lebih dari cukup puluhan tahun. Cepat sekali itu. Meeting sejam 2 jam selesai kok. Ya. Dari mulai petugas gudang bahan gitu ya, KN gitu ya. Sampai kemudian di ujung sana itu ada misalnya operator finishing gitu ya. Kayak tukang setrika atau QC kayak gitu ya. Di ujung itu sebelum pengepakan itu dengan mudah diklasifikasikan ya. Nah, kalau ranking sama metode klasifikasi itu sebenarnya metode membandingkan pekerjaan dengan pekerjaan. Ya. Sama aja kayak kita kalau menilai karyawan misalnya dengan metode ranking nggak sama. Kan membandingkan orang dengan orang. Ya kan? Nah, kalau udah mulai agak banyak karyawannya atau memerlukan satu penelaahan itu yang lebih objektif ya. Bisa kita pakai metode perbandingan faktor atau poin ya. Yang kemarin saya kasih kan metode poin. Poin ya. Ya tapi itu nggak harus pakai yang punya saya kok, mau ngembangin sendiri juga silahkan aja sih. Tapi kalau perusahaannya misalnya ya ingin yang ideal ya, budgetnya cukup, ya tinggal ngundang aja misalnya siapa yang top di dunia itu, Hai Mercer. gitu misalnya Ya. atau apa, Yang Mercer, gitu. Ya kalau pengen ideal, tapi itu kan pasti harus siap segala sesuatu. Nantilah kita lihat coba ya. Kalau kalau udah di pak, ya kemarin kan cuma agak miss aja dikit ya Mbak Pri ya miss. Soal centang-centang itu tuh ya. Iya. Compensable factor ada degradasi di situ kan. Ya, tinggal Kalau di gitu. upahnya kemarin saya satu departemen aja, Pak. Akhirnya sampelnya. Satu departemen ya. Kesulitannya apa tuh cara pelaksanaannya Nah, itu? itu Pak, soalnya kita kepentoknya di perusahaan kami itu kalau data keseluruhan kita tuh pas pada saat di awal ada tanda tangan tentang kerahasiaan, Pak. Ya, ya, Jadi agak gimana gitu. ya nggak bisa apa terlalu Nggak bisa semuanya dibuka, vulgar, iya. nggak apa-apa sih. Tahu saya sih asesor juga paham ya karena policy tentang pengendalian dokumen ya istilahnya. Ya. Policy tentang pengendalian dokumen di tiap perusahaan itu beda-beda. Ada Ya tanda biasanya tangannya soalnya Pak. Di oh ada awal tanda kita tangan. tanda tangan kontrak ada di situ. Hmm. Itu bisa di ini aja ditutup aja atau di blur. Hmm, soalnya
agak kentara juga sih tatanan Ya. dari apa eh Tinggal pos. nanti aja ke asesor dijelaskan. Mm-mm. Ya. Nama Tapi departemen setahu saya juga asesmennya. asesor juga punya punya kode etik. Mm-mm. Sama aja kayak dokter ya. Kan nggak bisa Mm-mm. dia cerita seenaknya pasiennya penyakit apa. Kan nggak boleh. Ya nggak, itu kan rahasia, rahasia. Ya itu kan salah satu etika ya dari kedokteran bahwa yang namanya kondisi pasien sakit apa itu kan rahasia. Kecuali misalnya yang negaranya adalah yang memintanya negara gitu ya, Iya, aparat ya karena sesuatu kebutuhan. itu aja kalau kita kayak bea cukai atau apa, kita langsung ke Presdir, Pak. Itu juga belum tentu semuanya Ya, di ya, masing-masing perusahaan ada kebijakannya juga. ya, ya itu kan tingkat apa? Tingkat keterbukaan. Mm-mm. Di tempat saya sendiri juga sebenarnya dalam hal-hal tertentu masih ya seperti itu. Misalnya terutama menyangkut keuangan, ya. Nah, itu Pak uangnya. Keuangan, perpajakan, gitu kan. Sampai selip upah juga kan kita Iya. ya level tertentu malah nggak diterbitkannya paling setahun sekali, setahun dua kali. Paling waktu waktu kenaikan awal tahun lah kasih slipnya kayak gini atau THR-an ya, setahun dua kali paling juga. Ya aja kalau perlu ya tinggal minta aja ya. Dan orang yang mengurusnya tertentu. Itu sih Silakan kebetulan. Mbak Pri, ada hal lain ya yang mau ditanyakan, boleh Mas Rio, Eh, silakan. paling itu aja sih Pak, nanti tugasnya masih benar nggak gitu. Ya nanti saya lihat. Gitu. Kisi-kisi itu aja nanti asesor, pas asesor gimana? Ya itu umum aja sih, Oh umum biasa aja ya. cuman Iya, iya. kalem aja lah. Hmm. Kalau pre-assessment gimana Pak nanti? Itu minta data gitu. Pre-assessment itu cuma menyiapkan kita aja sih sebenarnya supaya Hmm. memantapkan gitu. Kayak ngasih Apa tahu gitu. gitu ya Pak ya di pre-assessment itu ya. Ngasih tahu topik yang dibahas Betul, atau apa SOP-nya, oh, tahap-tahap tahap-tahap uji kompetensinya seperti apa. Hmm. Hal teknis mungkin ada yang harus diupload gitu kan. Jadi Hmm. mereka juga kan karena ini online kan jadi ada yang harus diupload. Yang offline juga sama aja kalau sebenarnya mereka sudah menggunakan sistem misalnya web ya. Jadi masuk ke kita masuklah ke situ, dimasukin identitas. Jadi semua portofolio kita juga dimasukin ke Oke. situ. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang biasa diberikan oleh mentor nih tiap pertemuan itu kan sebenarnya untuk preparation ke sana sih. Hmm. Jadi kalau memang portofolio yang diminta itu ready semua, artinya gampang. Itu nanti kan tinggal diupload, nanti pada saat asesmen tinggal diperlihatkan kepada Hmm. asesor. Dan kalau ditanya ya tinggal dijelasin. Ini bagaimana bikinnya. Hmm. Berapa jam Pak biasanya satu orang Pak? Kalau yang offline, kalau yang saya alami offline paling 2 jam, 3 jam, Hmm. 2 jam, 3 jam. 3 SKS lah. Asesornya banyak Pak, nanti yang nanya atau satu orang? Enggak. Satu ya, Mbak Yunia ya, satu-satu kok. Satu satu asesor Iya. bisa berapa orang? Hmm. Kalau saya belum pernah mengalami yang online. Hmm. Saya ngalaminnya yang justru ya offline. Waktu yang level GM itu yang apa level 7 offline itu. Kalau yang level 6-nya yang skema HR manager nggak diuji itu langsung dikasih itu. Hebat. Suhu mah beda Khusus untuk suhu. para suhu itu. Suhu mah beda. Ada crash problem lah gitu ya. Yang kemarin juga yang GM tuh nggak ada ini, nggak ada bimtek Hmm. langsung dan dikasih harga diskon gitu ya. Jadi nggak ada biaya bimteknya, yang ada cuma bayar biaya uji komnya aja dan diskon lagi gitu ya. Jam terbang nggak pernah Level GM kan Pak. 4,5 juta tuh biaya biaya ujiannya. Level GM tuh 4,5 normalnya ya. Nah, kami ada sekitar berapa ratus orang level director se-Indonesia itu dikasih Hmm. diskon 1,5 juta gitu ya. Jadi Hmm. cuma cuma bayarnya 3 juta gitu ya. Tapi ujiannya offline.
offline. Saya ujiannya di Bekasi, ya. Oh, Di Bekasi. Bekasi juga tuh, Oh, di Bekasi. Di situ kan ada LSPM SDM Kompeten Indonesia, MSDM KI. Nah, oh, jam terbang nggak pernah bohong ya Pak ya? jadi sebenarnya kadang apa ya? Sebenarnya uji kompetensi itu adalah salah satunya barangkali peranan atau maknanya adalah pembuktian sebenarnya Hmm. bahwa orang seperti saya yang udah lama mengurus ini, ya, ya, ya pembuktiannya dengan ini, gitu, bahwa Anda kompeten atau enggak itu pembuktiannya ini. Nah, dan memang sebenarnya sebagian besar memang yang kerepotan itu di portofolio sih. Hmm. Kalau kayak saya praktisi tapi saya juga kan dosen gitu ya. Saya Mm-mm. juga trainer. Mm-mm. Jadi kalau teori mah nggak aneh ya. Mm-mm. Hampir tiap hari disuruh ngajar yang kayak gitu-gitu aja kan gitu. Tapi kalau portofolio misalnya minta portofolio tertentu yang paling update ya mesti cari-cari tuh. Wah, yang mana nih? Karena ini udah lama nggak dibikin kan gitu. Ya, ya. Jadi sebenarnya juga tidak semua praktisi juga benar-benar ready sih. Tuh. Tapi gimana ya Pak, kalau kayak saya kan bergeraknya lamanya di bidang procurement, saya belum pernah di HR. Nanti pada saat ditanya terus terang aja ya Pak. Ya, ya makanya sebenarnya seperti portofolio tertentu yang penting kita bisa jelasin ini tuh Hmm. seperti apa ya. Gitu. Tuh. Saya kira juga tidak terlalu teoritis gitu loh yang saya Gitu. tidak terlalu. Hmm. Jadi lebih kepada bahwa ini tuh pelaksanaannya di tempat kita seperti apa. Oh, Gitu. nggak sampai harus minta tanda tangan yang lengkap gitu, enggak kan ya? Wah. Kayak kemarin juga nggak apa-apa ya. Ya, yang ideal memang ya. Jadi kalau portofolio yang otentik itu adalah kriterianya itu apa? PATM-nya. Mungkin Hmm. Pak Tri pernah cerita. Iya, Valid, terus apa lagi? PETM. Nah. Eh, Akurat gitu ya. Memadai, ya kan. Jadi ya misalnya jangan dokumen atau satu portofolio yang udah lama banget gitu. Yang Hmm. jadul ya. Ya di bawah 3 tahun lah wajar. Kalau di bawah 3 tahun. Kemudian kita terlibat di situ. Itu yang otentik. Jadi misalnya SK-SK ya atau rekaman-rekaman di mana kita ada di situ terlibat langsung itu ya saya kira merupakan portofolio yang otentik. Jadi kita terlibat langsung. Nah, bagaimana kalau nggak terlibat langsung? Ya berarti kita hanya nampilkan apa yang berlaku di tempat kita. Kalaupun Hmm. belum ada, kita mengusulkan satu draft, satu konsep seperti ini. Ya tinggal nanti kan di apa diperdalam oleh asesor. Sejauh Hmm. mana kita memahami hal tersebut. Hmm. Jadi saya kira memang prinsip-prinsip dasar juga perlu sih. Hmm. Perlu ya pada saat kita akan menjelaskan portofolio tertentu misalnya Hmm. yang otentik memang yang mana kita terlibat langsung ada nama kita di situ ada tanda tangan kita Hmm. atau kalau itu suatu dokumentasi kayak foto dan video di mana diri kita ada di sana atau dalam daftar hadir misalnya kan portofolio itu kan macam-macam itu Hmm. nggak selalu bentuknya SOP kan nggak selalu bentuknya formulir yang diisi atau catatan-catatan data begitu nggak selalu. Bisa juga hanya berbentuk daftar hadir bisa atau satu satu dokumen hanya 1 2 lembar di mana ada tanda tangan kita di situ atau minimal paraf gitu atau nama kita disebutkan di situ ya Undangan gitu ya, ada nama kita gitu. jangan gitu. Kan itu juga portofolio. Jadi kalaupun nggak ada tanda tangan resmi juga nggak apa-apa ya, asal kita bisa menjelaskan sama So, ya misalkan, oh yang ini belum dibuat, ini baru saya buat draft gitu aja ya. draft ya konsep lah konsep yang kita mau ajukan begitu ya saya kira karena pre-assessmentnya sendiri kan diundur waktunya ya jadi ada waktu tuh lebih leluasa lah buat persiapan persiapan memantapkan. Kasih Pak, mungkin Mas Rio Ya, mau tanya itu Pak. Mas Rio gimana Mas Rio? Enggak sih Pak, sebenarnya tuh saya tuh pengennya sebenarnya terkait dengan tesnya sih Pak. Jadi
kan saya juga kan kebetulan di tempat saya yang sekarang ini dia juga ada apa? Dia juga asesor asesor BNSP ya Pak untuk ini untuk HR. Cuman dia apa? Sempat ngomong juga ke saya gitu Pak kalau kalaupun misalkan contoh kayak misalkan contoh saya kan paling simpel aja nih Pak kayak tugas yang kemarin nih PP ini kan misalkan kan saya kan tidak terlibat di situ kan Pak sebenarnya. Jadi kan mungkin ada yang saya tidak punya portofolionya atau misalnya seperti apa kan saya nggak punya. Nah, saya cuman tadi kepikiran aja sih, apakah mungkin misalkan nih, eh, karena saya kan sempat tanya ke ke rekan saya itu ya. Jadi ada GM saya itu dia kan asesor juga. Terus dia bilang, Rio, kalaupun misalkan nanti ternyata ada yang kamu tidak pernah terlibat, kamu bisa saja nanti tetap ditanyakan, tapi jatuhnya di kayak ujian. Jadi soal katanya dibilangnya kayak nanti kamu mungkin dikasih soal, suruh ini atau misalnya dikasih ya kayak tadi kasus, nanti kamu kasih jawabannya seperti itu. Nah, cuman kan saya bilang kayak wah kalau gitu berarti saya harus belajar banget nih dari Hmm. seolah-olah ketika saya megang itu kan, Pak. Nah, maksudnya apakah nanti akan seperti itu juga, Kak, Pak? Atau mungkin memang ya saat kita nanti mungkin karena dari dari teman-teman panitia juga atau teman-teman penyelenggara juga mungkin memang sudah ada deal kah mungkin dengan si badannya itu. Jadi mungkin memang kita fokusnya untuk yang portofolio saja gitu. Jadi mungkin tidak ada tes praktek seperti itu gitu. Karena kalau yang kebetulan saya ada tanya beberapa orang juga apa yang jadi asesor dan mereka memang membenarkan itu gitu. Jadi kalau memang ternyata ada yang belum bisa atau mungkin bukan belum bisa ya, tapi mungkin belum pernah terlibat gitu, seolah-olah jadi kayak akan dikasih tes gitu dibilangnya. Nah, kalau yang nanti itu apakah akan seperti itu juga Pak atau gimana ya Pak? Ada yang begitu, tapi setahu saya kalau di TUW itu eh, biasanya diminta kita presentasi singkat. Oh, oke. Cuma kita pernah ganti asesor masalahnya. Ya, kalau yang angkatan-angkatan terdahulu, jadi Hmm. setiap peserta uji kom itu diminta bikin presentasi singkat. Nanti dikasih topiknya apa. Nah, Oh, dalam oke. presentasi itu kan pasti ada kombinasi portofolio dan pengetahuan kan. Betul, betul. Oke. Hmm. Coba kalau sifatnya adalah ujian tertulis itu menurut saya, kalau saya tidak mengalami ya waktu itu, mungkin karena portofolio saya memadai barangkali. Paling-paling diwawancara aja, suruh menjelaskan. Ah, oke. Ya kan Oke, ujian tuh nggak harus tertulis. oke Pak. Siap. Tertulis kadang lama juga sih, mesti diperiksa dulu ya. Padahal Ah, iya, kan harus makanya Pak, harus kalau tadi, harus secepat mungkin ada kesimpulan kan. apalagi tadi kan Bapak bilang 2 jam aja kan Pak ya. Iya, dua Nah, jam, makanya, dua jam setengah. jadi makanya saya bingung juga nih, wah kalau 2 jam misalkan contoh nih, misalkan topiknya tentang apa, terus, wah ternyata nih belum dianggap kompeten, apakah harus dites? Oke, tes tertulis gitu kan, kayak waduh, Nah, nggak akan keburu itu kan kayaknya. kalau dugaan saya mungkin tidak menggunakan tes tertulis yang sifatnya agak agak resmi, agak ribet kayak gitu. Kemungkinannya pertama adalah di awal disuruh presentasi dulu, topiknya disiapkan atau di apa ditentukan. Ya, nanti tinggal bikin aja. Dan itu presentasi juga nggak lama, dan bukan hasil kuliah, cuma presentasi singkat, paling 10 menit, 15 menit, ya kan. Terus baru kemudian ditanya. Karena gini, kalau kalau sekalipun kita punya 15 unit kompetensi yang mau diuji, tidak berarti semuanya akan ditanya, karena ada cukup banyak ya biasanya satu portofolio itu mewakili beberapa unit kompetensi. Ah, oke. Jadi ada bisa overlap gitu. Hmm, Seperti misalnya kita bicara apa, struktur skala upah itu sama mewakili semua. ya, Bisa mewakili job grading, ya kan? oke. Ya. Bisa mewakili struktur skala upahnya sendiri. Jadi yang saya alami pun begitu. Kadang-kadang satu portofolio saya tampilkan beberapa kali, gitu ya. Untuk unit kompetensi yang berbeda. Kadang ternyata nyambung gitu. Hmm, Ternyata nyambung. Ya sekarang mah gini sebagai apa plan B ya. Itu kan plan B gitu ya. Plan A-nya kan portofolio. Plan B-nya kalau portofolio dianggap ada kekurangan, misalnya ya paling katakanlah ada semacam pertanyaan lisan gitu, bukan tertulis.
karena kita diminta menjelaskan prosesnya seperti apa atau prinsip-prinsip yang dipakai. Oke. Ya memang karakteristik di SKKNI ini di Indonesia ya yang dianut oleh BNSP ini adalah memang bobot terbesarnya pada portofolio. Maka sebenarnya memang bagi yang baru lulus, misalnya, belum pernah kerja, pasti mengalami kesulitan. Iya, Pak. Sekarang kan ada kecenderungan perguruan tinggi itu pengen lulusannya itu juga certified kompetensi. Ya, tapi mungkin versi lembaga pendidikan karena beda beda ininya, beda kategori LSP-nya Kategori. gitu. Ya. Nah, tapi menurut saya kalau itu titik tekannya pada portofolio, kalau menurut saya akan sangat kesulitan kalau mahasiswa baru lulus atau sarjana baru lulus atau baru mau lulus ya sekalipun levelnya supervisor, tapi kan pertanyaannya kan belum pernah kerja. Iya, Ini betul, Pak. portofolionya dari mana? Iya. Ya kan? Iya, betul. Ya paling-paling makanya sekarang diarahkan oleh banyak lembaga pendidikan tinggi itu yang mau lulus itu ikut magang. Ya dari magang mungkin 6 bulan lah rata-rata tuh. Dia bisa ngumpulin portofolio. Misalnya di perusahaan tempat dia magang dia ikut satu project gitu. Misalnya job analysis misalnya ya, pengupahan ya atau seleksi, rekrutmen. Hmm. Dia bisa kolek dari situ. Portofolio dia terlibat. Misalnya kalau ada anak psikologi ikut ngetes, ikut ngewawancara, ikut memberi orientasi, misalnya. Ikut ya menangani dokumen-dokumen misalnya, dokumen karyawan masuk, ya, menyiapkan perjanjian kerja. Lumayan gitu daripada nggak pernah sama sekali, iya kan? Iya, betul. Bahkan tinggal tinggal sejauh mana tempat magang itu memberi kesempatan ya kepada calon sarjana gitu yang mau lulus ini di magangnya itu benar-benar dia tuh dapat oleh-oleh lah ya, oleh-oleh portofolio gitu. Bukan cuma sekedar disuruh-suruh suruh-suruh misalnya suruh kadang-kadang suruh hal yang nggak nyambung dengan jurusannya lagi kadang-kadang gitu ya, bagian cuma suruh motokopi atau bikin kopi kan gitu ya, nggak nyambung gitu. Tapi menurut saya sih sangat-sangat menghargai itikadnya, ikhtiar ya dari teman-teman dosen atau universitas itu kan pengennya juga semua lulusan lebih siap pakai. Saya kira kan salah satunya adalah ya portofolio lah, atau sertifikasi. Jadi Ya. bisa bisa kejadian bisa enggak Mas Rio itu ujian. Menurut saya Oh, sih kayaknya enggak lah ujian tulis. Kalau kalau yang mungkin terjadi itu adalah presentasi di awal atau kemudian disuruh menjelaskan kan kan nggak harus tertulis. Ingin mengecek pengetahuan Mas Rio tentang penyusunan PPPKB kan nggak harus tertulis. ya, Betul kan? Nggak harus. betul. Kecuali kalau memang asesornya sudah menyiapkan yang bisa diproses cepat. Hmm. Ya kan? Bisa aja kalau memang udah disiap. Tapi saya kira saya kalau yang di topik-topik saya udah ceritain sih prinsip-prinsip dasar. Ya. Iya, Pak. Udah lumayan dapat sih, Pak, kalau dari yang Bapak sih. Jangan lupa itu aja itu yang KUK itu sebenarnya. Kriteria unjuk kerjanya jangan lupa itu aja. Ya, Ya. ya. Terus, Pak, kalau misalnya dalam waktu 2 jam itu biasanya berapa topik, Pak, yang diminta di presentasi? Atau kan kita ada 15 tuh. Bisa jadi 15-15-nya juga kan? Atau satu-satu tapi suruh dalemin gitu? Atau gimana? Kalau yang saya alami kemarin nggak semua. Waktunya nggak akan cukup. Kan cukup ya? Paling dari situ tuh mungkin diambil yang benar-benar merupakan keterwakilan dari yang Hmm. 15 yang dianggap krusial. Hmm. Kalau pengalaman yang udah kalau yang saya dengar yang Ya, diceritain oleh angkatan sebelumnya itu. Kalau yang sering keluar sih di topik yang saya bawakan itu remunerasi, remunerasi. remunerasi. Karena remunerasi kan boleh dibilang bagian yang apa ya? Saya sangat penting juga tuh kalau di perusahaan. Yang saya Ya, bilang bahwa pengupahan remunerasi itu menyangkut perputaran uang yang gede di situ, ya. Jadi kayaknya juga ya pastilah
harus harus cukup proper gitu ya, prosedurnya, pelaksanaannya. Karena dia nyambung kemana-mana ya Pak. Tuh. Karena uang yang berputar di sana gede banget. Makanya saya juga berpikir dari sekian banyak SOP itu ya, dari berapa fungsi itu ya, yang kemarin saya bilang bisa 7 fungsi, itu kan bisa beranak pinak. Gitu. Tiap. Mungkin 4 aja yang menurut saya mungkin harus prioritas. Rekrutmen, training, ya, pengupahan, sama pembinaan. 4. Yang lain bukan nggak penting sih. Coba biasanya perusahaan yang udah advance mulai mengurus masalah itu ya. Misalnya soal performance management, misalnya KPI kayak gitu ya, karir ya, suksesi yang sifatnya canggih lah, sifatnya advance gitu. Ya. Model kompetensi yang kayak gitu-gitu. Kalau perusahaan menengah kecil sih kayaknya juga belum kepikir bikin yang canggih-canggih kayak gitu. Ya, yang penting yang kita merekrut karyawan orang yang cukup pas gitu ya. Ada pelatihan ya karena juga nggak semua orang siap pakai juga. Ya, tentu harus ada pelatihan pendahuluan minimal. Payroll udah jelas, tiap bulan itu mesti ngitung upah kan. Pembinaan ya kita juga tahu bahwa tidak semua orang itu mengikuti aturan. Kadang-kadang harus ya kita mengawal mereka, mensupervisi mereka supaya mengikuti aturan yang berlaku. Silakan, mungkin ada yang lain, apalagi. Dari saya itu dulu Pak. Nanti mungkin kalau kepikiran lagi punten saya izin di chat di grup ya Pak Ya, soalnya. silakan, bebas. Nah, oke, saya cerita dulu deh overview ya, garis besar dari unit kompetensi malam ini. Membangun komunikasi dalam organisasi secara efektif. Itu maksudnya bagaimana? Ya, saya mencoba inilah storytelling aja lah, flashback ke belakang pengalaman saya dulu. Jadi pertama kali saya kerja itu tahun 90 di pabrik tekstil. Itu perusahaan saya yang pertama. Jadi hari pertama itu biasalah kenalan dengan teman-teman senior di situ ya. Juga dengan rekan-rekan kerja dari departemen lain. Jadi itu pabrik tekstil lumayan gede itu. Ya 20 hektar lebih lah lahannya. Jadi kita keliling pabrik tuh ya sambil olahraga itu ya, keliling pabrik. Diperkenalkan dengan semua kepala bagian. Terus dikasih tahu mengenai lokasi-lokasi. Nah, dalam acara hari pertama orientasi itu, saya melihat di bagian depan perusahaan, terus di dalam juga ada ya. Karena buildingnya kan kalau di pabrik itu banyak building kan, building satu, building dua. Ada yang namanya papan pengumuman itu. Kayak kalau di sekolah apa majalah dinding kali ya, mading gitu, jalan dinding papan. Nah, saya lihat isinya apa sih yang ditempel di situ. Saya waktu itu saya lihat, oh yang ditempel ternyata itu lembaran-lembaran PP, peraturan perusahaan. Tempel di situ. Selain itu juga ditempelin misalnya pengumuman-pengumuman lah yang misalnya pengumuman libur nasional misalnya, terus kerja lembur ya, atau jadwal kegiatan lain ada di situ. Nah, berarti ketemu tuh satu namanya majalah dinding atau papan pengumuman. Ini cerita tahun 90-an. Tapi ternyata di tempat saya sekarang pun masih ada itu majalah dinding. Ya, masih ada juga. Jadi itu kayaknya legend juga atau everlasting ya. Majalah dinding kayaknya udah apa pakem kayaknya masih ada lah. Sekalipun sekarang di zaman digital ya, tapi majalah dinding itu masih dipakai itu. Ya, papan pengumuman. Ya. Sebab kadang-kadang kalau kita lagi diperiksa sama orang instansi misalnya ya, kayak kemarin aja waktu COVID tuh, itu tuh mesti kasat mata gitu. Poster-poster COVID-nya itu mesti kasat mata, mesti tempelin gitu ya, poster-poster ya, pakai masker dan sebagainya itu. Ya, udahlah, Mas. Sekalipun sebenarnya juga dikirim WA juga, di blasting juga udah dapat semua kan sebenarnya. Tapi ya kita
Ya, nggak semua orang juga pakai smartphone lah gitu. Nah, setelah itu saya masuk ke ruang produksi, ya. Ya saya menemukan juga hal yang serupa lah, semacam papan pengumuman gitu atau majalah dinding itu di ruangan produksi ada juga. Biasanya ditaruhnya itu kalau di setiap unit atau departemen itu di dekat mesin absen, mesin absen. Kalau sekarang itu apa ya, finger scan-nya kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh mesin ketokan namanya, deklokan gitu pakai kartu, gitu. Ya. Udah tahu ya, Rio pernah tahu ya yang gitu ya. Mana tahu sih kalau Mbak Prim udah canggih kali nggak pakai yang kayak gitu ya. Nah itu tahun 90-an. Jadi ada mesin jeklokan, ada kartunya ditaruh tuh, ada raknya. Nah, sampingnya ada apa pengumuman-pengumuman apalah untuk departemen itu. Ketemu gitu. Tapi kemudian saya juga menemukan lagi ada kotak kayak kayak kotak syarat kayak kotak syarat. Dan orang bisa ternyata setelah saya tanya itu buat apa kotak itu? Oh ternyata itu tuh untuk para karyawan yang nitip lamaran. Yang nitip lamaran tuh boleh masukin situ gitu lamarannya. Nah, lowongannya apa biasanya tempel di situ. Misalnya nih kali ini perusahaan lagi butuh untuk operator tenun, misalnya operator celup gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang berminat misalnya nitip lamaran taruh masukin aja ke kotak. Jadi kalau itu berarti itu media komunikasi juga kalau menurut saya, tapi arahnya itu dari karyawan ke perusahaan ya, dari karyawan ke perusahaan. Untuk keperluan ya itu mah hanya untuk rekrutmen sebenarnya. Ya, ya itu media-media yang kita temukan. Sekarang juga sebenarnya di beberapa perusahaan masih ada yang kayak gitu. Kalau yang secara publik itu kan apa PO Box ya, PO Box, kantor pos. Saya ngalamin itu zaman dulu sampai nyewa 4 PO Box itu saya sewa gitu. Biar ganti-ganti gitu ya. Kayak dulu tuh kan nggak berani. eh, Ya sekarang juga mungkin masih. Jadi kalau kita ada lowongan tuh ya, pasang iklan di koran, itu namanya iklannya iklan agak gelap. Gelap maksudnya gini, nama perusahaannya nggak ditulis. Nggak ditulis nama perusahaannya, cuma disebutkannya perusahaan tekstil yang sedang berkembang, ya berlokasi di Bandung, ya bla 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 kayak gitulah. Lagi membutuhkan ini, persyaratannya ini, ya yang memenuhi syarat silahkan melamar ke PO Box. Nah, nomor sekian gitu, kasih kode apa di amplop. Belum ada belum musim email, belum. Paling-paling juga fax gitu, tapi jarang-jarang orang ngelamar pakai fax. Jarang-jarang. Nah, itu yang saya temukan ya. Kemudian media lain yang saya temukan waktu di awal saya bekerja itu misalnya untuk memanggil karyawan. Kalau ada telepon masuk misalnya, ya itu lewat apa ya? PABX atau apalah gitu. Tapi itu jadi kedengaran sama semua itu. Pak Dadang ada telepon di line sekian, kayak gitu-gitulah. Dan itu media komunikasi kayak gitu. Ya. Nah itu pengalaman saya yang pertama di perusahaan tekstil. Kemudian tahun 97 kan saya pindah kerja tuh ke garment yang sekarang. Nah, saya menemukan hal yang sama. Saya menemukan hal yang sama. Ada papan pengumuman. Cuma kotaknya saya nemukan ini agak beda. Bukan kotak untuk nitip lamaran. Tapi kotak saran. Istilah kerennya suggestion system. Sistem apa ya, penyampaian saran dari karyawan. Malah dikasih formnya, ada belangkonya di situ. Ya, itu juga kita taruh dekat mesin itu, mesin scan, mesin ketokan, mesin scan kayak gitu. Ya. Nah, jadi untuk kalau karyawan ada yang komplain, ada yang mengadukan sesuatu, mau melapor sesuatu, isi itu. Ya. Dan itu kan ada kacanya, jadi kelihatan ada surat masuk apa enggak. Tapi sering-seringnya kosong itu kotak, jarang diisi juga. Kalaupun ada baru seminggu dibuka kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin kurang kurang efektif juga sih. Tapi mungkin itu yang penting ada niat baik lah dari perusahaannya. Kalau ada yang mau ngasih ide apa atau ada mengadukan sesuatu silahkan pakai kotak syarat.
Yang lain yang saya temukan di tempat saya yang kedua tuh, kalau bicara ini media komunikasi. Pas saya masuk ke ruangan pabrik, ruang produksi, garment lah. Banyak tukang jahit itu, satu line produksi itu bisa 50 orang, 60 orang begitu. Ternyata mereka itu kerja sambil dengerin musik. Jadi diputar tuh musik, ya. Ya bisa ganti-ganti, kadang musik dangdut, kadang musik pop gitu ya. Ya gimana aja lah yang lagi trendy gitu, yang seneng didengerin orang gitu ya. Ya saya punya kesan bagus juga sih orang kerja sambil dengerin musik kan, nggak boring ya. Jadi lebih ya lebih enjoy lah, lebih fun. Jadi di situ ada sound system berarti kan, sound system yang dipasang di pabrik. Tapi ternyata fungsinya sound system itu bukan hanya sekedar untuk dengerin musik. Ternyata bukan cuma itu. Tapi juga misalnya kalau sewaktu-waktu perlu manggil karyawan, itu langsung ya kayak di departemen store lah. Misalnya SPG kardinal, misalnya bawa barangnya ke kasir ya kayak gitu-gitu. Ya, pengumuman-pengumuman kayak gitu. Jadi untuk memanggil karyawan, misalnya masuk ke ruang produksi, misalnya bawa data apa, misalnya atau bawa barang apa, itu bisa lewat media itu. Jadi ada sound system yang dipasang di pabrik. Ya. Tapi itu berarti satu arah kan? Satu arah cuman dari perusahaan kepada karyawan. Kalau kotak saran tadi satu arah juga, cuma dari karyawan ke perusahaan. Itulah yang kita temukan. Jadi kenapa saya cerita ini? Karena kita lagi ngomongin ini komunikasi ya. Komunikasi dalam organisasi. Salah satunya kan adalah media yang dipakai apa? Media yang cocok. Kemudian kontennya apa? Ya kan? Konten daripada media-media ini. Tapi yang tadi saya cerita ya kontennya kayak pengumuman, ya. Kemudian saran dari karyawan, ya. Yang lain masuk nih era digital nih ya, menggunakan komputer kan. Jadi beberapa waktu kemudian setelah saya join di Garment ini, kan sebagian besar administratif atau staff itu ya pasti dikasih komputer lah, gitu ya, laptop, komputer gitu. Itu ada satu software yang digunakan juga, yaitu namanya Softbox. Pernah dengar nggak Softbox? Softbox itu mirip apa ya? Saya kira sih mirip WA juga sih. Tapi itu hanya untuk internal. Jadi lewat local area network LAN, lewat kabel LAN. Tapi itu bisa connect sampai ke misalnya kantor cabang kami yang ada di Jakarta, di Jogja, Surabaya. Itu. Pokoknya seluruh kita punya office di Indonesia itu bisa connect. Ya. Nah itu jadi sebenarnya lebih kepada komunikasi antar karyawan untuk kerjaan. Ya. Dan itu bisa kirim data, bisa kirim file. Ya. Misalnya ini ada kerjaan yang kita mesti kirim filenya ke sana, ya, gambar, apakah mau JPG, mau PDF, mau Word itu bisa, Excel bisa. Jadi, nah kalau itu komunikasi dua arah, ya, tapi menggunakan ya udah digital, kan. Udah digital. Lebih maju lagi kemudian apa? Ya kalau sekarang mungkin yang paling populer apa? WhatsApp group ya. WhatsApp. Tiap departemen punya, malah tiap sub departemen punya, ya. Atau geng masing-masing punya, gitu ya. Gengnya futsal, dah, gitu ya. Gengnya apalagi badminton ada, gitu ya. Ya, nah, udah banyak lah puluhan grup aja kan, gitu ya. Dan termasuk kalau di tempat saya, kan kita punya bipartit, wakil pengusaha, wakil pekerja, serikat pekerja. Itu kami punya WA grup sendiri. Namanya bipartit, tim bipartit. Jadi kalau ada isu-isu ketenaga kerjaan itu kita obrolin di situ. Atau mau janjian kita mau meeting kapan di situ. Atau saling info nih ada kebijakan baru apa di situ. Ya. Cukup efektif, cukup efektif. Jadi kaitan dengan SDM dan ketenaga kerjaan juga kita bisa memanfaatkan. Selain itu apalagi kita punya web ya, website perusahaan. Kita siapin juga fitur-fitur di situ.
Ya selain lebih ke komersial sebenarnya kalau web ya. Gitu. Misalnya memperkenalkan company profile ya, kemudian produk-produk ya, barangkali yang mau belanja gitu kan itu siapin loh. Gitu mau mau beli baju apa kita siapin dan kita update terus. Tapi kita siapin juga misalnya mereka yang lagi nyari kerja tuh ya, job seeker kayak gitu. Itu bisa juga masuk kita ada. Kan biasa suka ada karir ya. Klik aja karir harusnya kita kasih info yang lowong apa atau kalaupun nggak ada lowongan ya dia mau apply bisa boleh. Masukin aja dulu CV-nya kan bisa. Itu untuk ke pihak luar. Jadi kalau untuk ke dalam sendiri sekarang itu kita lebih banyak komunikasinya misalnya dari karyawan ke serikat pekerja, dari serikat pekerja ke kita. Dan yang lebih banyak dipakai sebenarnya justru sekarang adalah WhatsApp. Nah, jadi ini kita bicara media yang bisa kita gunakan. Kemudian misalnya ini kontennya apa? Nah, cuma memang semuanya harus diatur nih. Kalau nggak diatur kan bisa aja terjadi kerancuan ya. Kerancuan. Kadang-kadang kita masukin orang di satu grup WA juga nggak tepat ya kadang-kadang ya karena loh kok orang ini bisa masuk di sini nggak relevan kadang-kadang. Termasuk di WhatsApp grup juga kan kita harus punya rule ya aturan main. Kalau nggak misalnya ya jadi ini tuh agak serius grupnya gitu tapi ada yang jualan cilok, jualan seblak gitu ya. Ya jadi ya harus ada lah kalaupun mau dibuka misalnya hari apa boleh misalnya Sabtu Minggu lu boleh jualan misalnya ya. Tapi di luar itu kita memang peruntukannya adalah bukan untuk itu. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi kita akan bicara media, kemudian kontennya, kemudian para pelakunya. Termasuk juga mungkin kita harus punya aturan main. Policy-nya harus bagaimana. Dan prinsip-prinsip komunikasi seperti apa gitu yang harus kita pakai supaya komunikasi dalam organisasi ini bisa efektif. Kurang lebih gitu big picture-nya ya dari unit kompetensi malam ini tentang membangun komunikasi organisasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau punya sharing apa? Menambahi? Belum, enggak, Mas. Nah, kalau di tempat Mas Hiro gimana? Mirip ya kayak gitu juga sih, sama. Dulu tuh yang saya masih sempat yang ngalamin yang apa mekanisme kayak tadi itu sih Pak. Itu dulu tuh 2017 tuh saya pernah OJT di Auto 2000. Jadi Ya. itu masih sempat rasain juga waktu itu ada yang karena harus pakai mesin ceklok tuh masih di situ Oh apa masih ada. mekanik-mekanik itu biasa itu mereka pakai Ya. mesin ceklok gitu. Mm-mm. Cuma kalau misalnya memang sekarang kalau sekarang sih yang terakhir itu yang saya lihat tuh mereka lebih banyaknya kalaupun ada yang seperti itu kotak-kotak itu lebih ke arah kotak saran atau kalau nggak buat whistleblower. Jadi Oh ya ya. misalnya kalau misalnya ternyata ini ada dugaan apa fraud atau apa, Ah. misalnya mereka nggak berani identitas nama gitu kan, jadi di submitnya di situ di kotak itu. Gitu. Oh ya, karena ini kan sekarang kita udah era digital ya. Kami Hmm. juga sudah mungkin berjalan setahun ini menerapkan eh, ada satu mekanisme yang dulu itu membutuhkan banyak kertas ini ngisi formulir. Jadi misalnya kalau ada karyawan ingin meninggalkan lokasi kerja atau cuti ya, itu dulu kan mesti ngisi formulir tuh. Ya. Ajukan dulu ke atas. Nah, sekarang ini udah setahun nih kita berjalan, udah kita menggunakan aplikasi sendiri, tapi via web ya, via web. Hmm. Namanya elektronik SKO. SKO itu surat keluar orang. Surat keluar. Ya. Hmm. Jadi kayak saya nih, besok saya mau ikut training nih Dale Carnegie nih di Bandung ya di Aston. Jadi saya nggak perlu ngisi formulir, saya tinggal masuk ke situ, minta approval direksi bahwa saya besok nggak ke kantor. Ya istilahnya dinas luar dalam kota. Acaranya ini ya saya upload juga bukti undangannya gitu. Nih. Ya. Jadi approval elektronis gitu, tinggal diklik aja. Tapi kalau misalnya dinilai ini mengada-ngada nggak mau bisa ditolak juga, bisa ditolak kayak gitu. Nah, ini juga kan artinya mengurangi lah gitu ya hal-hal yang dulu konvensional pakai kertas gitu ya harus bawa dulu ke meja atasan kita. Ini sekarang anytime dan tidak perlu pakai kertas sudah.
Dan ini mempercepat. Jadi batasan ruang dan waktunya udah hampir nggak ada gitu ya. Batasan ruang dan waktu. Kadang-kadang ada yang ngisi tengah malam ada gitu ya. Saya subuh gitu kalau ngecek tuh ada juga gitu. Perasaan kemarin malam saya udah cek habis itu ya subuh saya cek ada juga yang masuk ya. Level satunya kan di manajer masing-masing. Oper ke level 2 aja ke saya. Tapi nggak semua ya. Beberapa aja sih yang memang memerlukan verifikasi dokumen ya. Ya itu udah di saya. Jadi sekarang memang arahnya udah ke digital komunikasi. Di Mbak Pri gimana Mbak Pri? Udah masih kayak gitu? Gimana? Kalau saya sih masih kotak saran aja, Pak. Otak saran ya. Heeh. Tapi web perusahaan ada web. Webnya itu Ya itu kan bisa juga dibukain fasilitasnya ya sebenarnya. pakai WhatsApp aja sih, Pak. Oh, WhatsApp ya, memang WhatsApp itu Heeh. boleh dibilang Emang fleksibel. WhatsApp aja sih, Pak. Fleksibel betul Soalnya betul. kalau WhatsApp sekarang WhatsApp sama kotak saran. Ya sekarang tuh Kadang-kadang untuk tahu feedbacknya karyawan biasanya ada isian Google Form, Pak. oh ya benar-benar Google Form saya juga udah mulai pakai Google. Mm-mm. Jadi Betul misalkan itu akhir tahun, apa fleksibel ya. iya, misalkan tingkat kepuasan catering, tingkat kepuasan apa gitu. Ya betul betul. Google Form betul. Saya juga udah mulai itu Mm-mm. rajin bikin bikin kuesioner Google Form gitu ya. Mm-mm. Saya kan Saya tinggal pengen tarik data. betul betul kayak saya berapa kali melakukan TNA pakai Google Form ya. Mm-mm. Kemudian survei-survei lain lah kayak engagement kayak gitu bisa Google pakai Google Form. Form. Dan itu bisa cepat. Mm. Lebih praktis lagi daripada ngebagiin kertas ya. Iya, Wah, kadang paperless, nggak diisi gitu ya. paperless sama itu apa? eh Akurasinya gitu kan, nggak usah ngetik lagi, Iya, tinggal tarik data. betul. Karena mereka yang ngisi, yang ngetik. Mm-mm. Tidak Mm-mm. disalin sama kita. Iya, Salin sama kita jadi banyak salah juga. iya. Iya. Betul, betul. Bisa itu dimanfaatkan betul Google. Ini saya masih kepikiran yang asesor nih Pak. Kalau seandainya pertanyaannya gini, Mbak Priyati di situ eh, di posisi apa? Saya bilang apa adanya aja ya Pak. Saya Apa adanya performan aja. manajer terus loh. Terus terlibat dalam apa? Saya bilang apa adanya aja ya. Dalam Iya, penyusunan job desk sama beberapa SOP memang ada beberapa section harus buat sendiri gitu. Berarti apa adanya nggak iya. apa-apa ya Pak ya? Apa adanya aja. Hmm. Sebenarnya kan sekalipun kita tidak memegang fungsi SDM, Mm-mm. sebenarnya para manajer juga banyak yang terkait dengan fungsi SD, Nah itu Pak. ya banyak terkait. Saya tertarik ya karena itu Pak. Ya, itu kan Karena doktrin saya juga kan klasik. harus Ya, sebagai fungsi sebagai SDM bagi ya. member-member saya. Every manager is human resource manager kan itu doktrin Mm. klasiknya. Mm. Jadi sekalipun kita tidak pegang fungsi SDM sebenarnya, Mm. katakanlah saya pegang produksi atau Mm. Mm. marketing, tapi untuk tim saya sendiri saya sebenarnya pengelola SD. Ya Gitu istilahnya aja ya people jawabnya ya, manager nanti lah gitu ya. ya. Terlibatnya Tuh, gitu aja ya. terlibat. Kasih Pak itu saya lagi mikirnya gitu. Tapi saya emang buat ya, job desk juga saya yang buat di Iya, section itu saya. kan kerjaan-kerjaan yang sifatnya adalah karakteristiknya SDM kan sebenarnya ya. Gitu ya. Skill Tapi jadi skill jadi artinya matrik juga. beririsan, ya. Mm-mm. Skill matrik Beririsan juga itu. saya buat sendiri. Ya, Gitu, Pak. bisa. Saya kira itu ya artinya fungsinya memang kita melakukannya. Mm-mm. The part of ya, part of the Ya. SDM tapi bukan di departemen SDM gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya ada yang asesor bukan dari bagian SDM ada juga Pak, nggak apa-apa ya Pak? Yang diakses maksudnya peserta maksudnya Iya bagaimana? peserta pas itu ada yang lulus nggak yang bukan SDM? Banyak itu dari dosen. Oh gitu ya. Dosen. Saya kemarin pas ngambil ini juga agak di sama yang lain dibilang, Ya, lah itu yang kan dosen buat juga memang HR gitu. kesulitannya di portofolio, Hmm. kesulitannya di portofolio. Hmm. Tapi kan substitusinya adalah tadi dia membuat satu konsep, Hmm. satu usulan atau draft dan dijelaskan.
Seperti apa. Hmm. Alhamdulillah tuh pada selamat tuh. Pada lolos Alhamdulillah. itu. Bismillah lah, Ya. moga-moga. Ya memang kadang perlu waktu dia nyari-nyari dulu atau kontak temennya yang ada di fungsi SDM yang untuk Mm-mm. ya minta beberapa file. Hmm. Ya Makasih, Pak. iya kalau saya kan dosen apalagi dia nggak pernah pegang fungsi SDM kan pasti ya itu Mm-mm. kesulitannya sama gitu ya. Kalau menurut saya justru dosen lebih sulit karena dia cuma ngajar sebenarnya, Hmm. ya nggak? Iya. Tapi sekarang kan ini sertifikasinya kan sertifikasi praktisi sebenarnya, Mm-mm. ya kan? Ya mungkin kebantunya ini mereka dosennya dosen manajemen SDM gitu ya. Nah, gitu. Jadi secara teori mungkin menguasai gitu, cuman Mm-mm. ngajar ngajar, ngajar manajemen SDM-nya udah lama tapi belum pernah jadi manajer HRD kan begitu. Mm-mm. Cuman Mm-mm. gitu aja persoalannya gitu. Kalau saya sih triggernya ini Pak, terutama kayak remunerasi, terus skala upah gitu kan. Kadang pada Ya, saat penilaian akhir tahun, mereka suka menanyakan nilai ya, saya apa step by stepnya kayak apa gitu. Walaupun saya seorang ya, manajer kan ya, saya nggak ada background tentang SDM, jadi saya bingung. Aduh, ininya gimana ya. gitu. Ya Itulah itulah ternyata triggernya. ya kita harus jadi manajer SDM untuk tim kita sendiri kan Iya, begitu. lah itu triggernya saya sih ke situ biar bisa Ya, menjelaskan ke mereka gitu. ya sebenarnya beberapa hal yang bagi kita itu perlu, Mm-mm. saya kira mestinya HRD bisa menyediakan. Misalnya kalau ada SOP-nya ya, misalnya SOP Mm. tentang performance appraisal, SOP Mm. tentang penyesuaian upah, Mm. karena yang berhadapan langsung dengan karyawan kita sebagai manajer lini, betul nggak? Kita yang langsung diaduin, Pak. Iya. Oleh karena itu memang sebenarnya aliran informasi itu harus harus cukup baik, harus cukup efektif. Misalnya orang HR kan mengawal segala macam policy kan, Mm. policy, SOP maupun ketentuan-ketentuan ya. Tentu rekan-rekan kita yang ada di departemen lain itu kan butuh itu supaya Mm. nanti kalau ada bawahannya atau timnya yang menanyakan sesuatu dengan mudah bisa dijawab karena Mm. ada referensinya. Karena saya juga nggak mau kalau ada member saya turnovernya tinggi, nanti yang disalahin saya gitu. Oh iya, misalnya nih Makanya saya pemimpinnya galak. pakai itu. Belajar dari sini juga, oh ini gitu. Ya. Sangat bermanfaat sekali. Jadi, Ya walaupun kita memang harus apa ya sekarang. bersinergi lah sebagai sebuah tim Mm-mm. karena nggak mungkin juga HRD handle langsung semuanya karena kan itu kita Mm-mm. pembagian tugas sih. Mm. Kasih, Pak. Oke ini saya sharing dulu materinya ya untuk membangun komunikasi organisasi. Ini KUK-nya itu yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya sih yang utama primbonnya ini sebenarnya. Mm. Jadi di untuk unit ini membangun komunikasi organisasi yang efektif itu ada dua elemen ini. Pertama adalah menentukan konten dan media yang tadi saya ceritain. Menentukan konten dan media komunikasi yang efektif. Apa yang pas? Apakah dengan WhatsApp group? Apakah dengan web sekarang itu? Apakah dengan eh, sound system di pabrik? Mm. Apakah dengan kotak saran? Whatever. Ya, mungkin semuanya masih diperlukan. Ya, mungkin tapi ada yang efektif, ada yang kurang efektif. Ya, tinggal kita pertimbangkan aja lah. Mungkin sekarang udah nggak musim lah pakai kotak saran ya. Ganti dengan Google Form kan, gitu ya udah lebih efektif pakai Google Form. Atau dia cukup klik di aplikasi atau di website, dia udah mengisi apapun di situ yang memang mereka mau sampaikan. Ini elemen ini terdiri dari dua ya kriteria unjuk kerja ya. Pertama konten dan media komunikasi yang sesuai itu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Ya. Kedua, konten dan media komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan komunikasinya. Apakah tujuan komunikasinya hanya sekedar memberitahukan? Apakah justru menjaring pendapat? Kan beda tuh.
Kalau kita nyebarin Google Form kan itu menjaring pendapat Hmm. ya, betul nggak? Atau ingin memperoleh laporan-laporan atau informasi yang. Tapi kalau kita blasting misalnya pengumuman, ya itu kan hanya sekedar memberitahu. Sekarang aja saya sekarang udah jarang sekali bikin pengumuman yang diketik gitu terus ditempelin enggak. Ya kalau diketik sih diketik gitu yang rapi, tanda tangan gitu ya. Tapi kita bikin format PDF langsung blasting kan, ya langsung di broadcast, udah selesai. Jadi sudah nggak perlu lagi memenuhi itu tembok-tembok atau papan pengumuman itu dengan tempelan-tempelan kertas itu udah nggak perlu. Ya. Kemudian di elemen yang kedua melakukan komunikasi peraturan dan kebijakan organisasi kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan internal. Jadi memang kalau orang HR atau isu-isu HR ini sebenarnya lebih ke dalam. Beda dengan PR ya. PR itu kebanyakannya keluar ya, publik gitu. Atau markom, marketing communication ya. Itu lebih banyak ke keluar. Tapi kalau HR dan industrial relation itu lebih ke dalam. Nah, di sini terdiri dari dua kriteria untuk kerja. Pertama, target komunikasi ditentukan sesuai dengan tuntutan komunikasi. Jadi apa target? Tujuannya. Apakah hanya satu arah? Satu arah pun bisa dari perusahaan ke karyawan atau dari karyawan ke perusahaan. Atau dua arah. Ya, interaktif. Kemudian yang poin dua-duanya, komunikasi dilakukan sesuai dengan SOP. Nah, jadi ini kita perlu juga bikin satu aturan main ya, tentang komunikasi. Supaya bisa terkendali. Saya ambil contoh aja misalnya tentang ini. Misalnya ada info lowongan kerja. Ya. Atau ada pengumuman tentang libur, misalnya libur lebaran kapan sampai kapan, kayak misalnya. Ya. Tiba-tiba ada karyawan kita posting itu di Facebook. Terus gimana tuh? Ya. Sejauh mana kita membolehkan itu? Ya itu memang ada dua sisi ya. Satu sisi bisa saja membantu supaya misalnya pihak luar yang mungkin cocok dengan lowongan itu bisa melakukan. Tapi sisi lain juga kita harus mengendalikan. Apalagi misalnya ada kecenderungan bahwa mereka bikin satu sebaran informasi menurut versi mereka sendiri. Gitu. Mungkin aja kan ada info-info atau data-data yang sebenarnya itu sifatnya konfidensial. Ya. Tapi kemudian dia posting di Facebook misalnya atau di Instagram misalnya. Ya. Nah itu kan harus diatur. Ini bolehnya lewat mana dulu ya. Dan sebaiknya kan hanya satu pintu gitu. Mau keluar mau masuk itu sebaiknya satu pintu supaya terkendali. Kalau enggak nanti ya seolah-olah semua karyawan jadi orang PR gitu. Atau semua semua karyawan jadi orang HR gitu ya. Itu kan harus diatur. Nah, ini sebenarnya penampilan yang sedikit beda dari ini tabel gitu, ke flow kayak gitu. Jadi ini sama saja sih maksudnya. Jadi dari mulai menentukan ya, identifikasi konten dan media sampai kemudian dilakukan semuanya sesuai dengan SOP. Nah, ini back to basic sedikit. Ya, komunikasi itu apa sih? Ada banyak definisi. Ini salah satu mungkin yang sederhana. Ini adalah proses di mana orang mengirim pesan atau bertukar ide, pikiran satu sama lain, baik verbal maupun non. Jadi bisa kayak gini nih, ini kan verbal nih ngomongnya. Atau bisa juga non verbal, misalnya dengan bahasa tulisan, bisa juga dengan bahasa isyarat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Ya, ini mungkin ada satu suasana seperti ini nih, meeting yang kelihatannya pada serius nih semua orang. Ya, atau lagi ngomongin kenaikan upah kali ya, ada serius. Nih, jadi yang dimaksud dengan komunikasi organisasi adalah saluran dan bentuk komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Itu bisa perusahaan, bisa profit, bisa non-profit, atau mungkin badan pemerintah. Ini mencakup komunikasi dalam organisasi dan komunikasi yang berhadapan dengan publik. Jadi ini dalam arti luas ya. Bisa
juga di dalam perusahaan. Nah, berikutnya ini adalah model komunikasi. Ya, biasanya kalau kita belajar ilmu komunikasi ini selalu dikasih ini nih model komunikasi. Nah, mungkin Anda pernah lah ngikutin inilah. Nah, ini saya refresh sedikit aja ya. Jadi model komunikasi ini manfaatnya adalah satu framework sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan efektivitas komunikasi, unsur apa yang kita mesti perhatikan? Ya. Kita lihat di sini. Ya. Di sebelah kiri ada sender, sebelah kanan ada receiver. Sender itu istilah lainnya adalah komunikator. Kalau receiver istilah lainnya komunikan. Jadi kalau sender itu pengirim pesan, kalau receiver itu penerima pesan. Nah, di sini ada yang tulisannya sama yaitu frame of reference. Jadi pada sisi sender maupun pada sisi receiver itu ada yang namanya frame of reference. Ya, kita terjemahkan kerangka referensi. Apa sih yang dimaksud kerangka referensi? Kerangka referensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang ada pada diri orang tersebut. Ya. Nah, komunikasi yang efektif dan nyambung itu komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau dua pelaku yang kerangka referensinya mirip atau sama. Ya. Misalnya orang yang hobi bola ngobrol dengan yang hobi bola lagi, nyambung nggak? Pasti nyambung. Ya, karena kerangka referensinya sama. Ya kan? Pengetahuannya, pengalamannya, ya. Jadi obrolan itu akan efektif. Pertukaran informasi itu akan efektif. Tapi kalau seorang yang hobi bola, ya, ngobrol dengan orang yang hobinya mancing dan nggak hobi bola, yang terjadi apa? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Paling hanya ngobrol basa-basi gitu. Ya mungkin tidak dirasakan adanya keasikan di situ. Nah, ini misalnya kalau dalam bidang SDM, bidang hubungan industrial, kerangka referensi ini harus jadi perhatian kita. Saya ambil contoh begini ya. Misalnya kita berunding, ya. Pengusaha sama pekerja ya diwakili serikat pekerja ini berunding nih, ya tentang sesuatu isu untuk menyepakati bagaimana. Tapi yang jadi soal adalah si wakil pengusaha sudah membaca regulasinya, si pekerja belum baca regulasi. Bakal nyambung nggak? Ya pasti nggak nyambung. Betul nggak? Ya mungkin si pekerjanya akan bilangnya pokoknya aja gitu. Pokoknya. Padahal sebenarnya aturan mainnya ada gitu. Ya. Nah, jadi inilah kenapa kita suka melihat bahwa kalau ada acara gathering perusahaan misalnya atau rapat perusahaan, ya katakanlah rapat tahunan misalnya, ya atau rapat kerja, rapat koordinasi. Kadang suka ada sebelum kita mulai rapat itu ada sesi pembekalan lebih dulu. Misalnya kita mengundang pembicara, ya, untuk mempresentasikan atau memberikan seminar sekalipun mini seminar tentang satu topik yang akan nyambung dengan yang isi rapat nanti gitu. Ya. Jadi supaya mereka tahu dulu informasi dasar dan kerangka referensinya disamakan dulu. Misalnya kita mau bahas soal upah naik berapa. Tentu akan lebih mudah kalau sebelum ngomongin dan berunding soal kenaikan upah itu, misalnya diadakan dulu semacam sosialisasi ya, atau presentasi tentang misalnya kebijakan pemerintah soal pengupahan, tentang laju inflasi, tentang pertumbuhan ekonomi, ya, tentang perekonomian nasional, tentang perkembangan bisnis, ya. Dan itu akan menjadi referensi yang berguna pada saat terjadi dialog nanti, ya, terjadi suatu diskusi atau perundingan. Jadi ini yang sering kurang diperhatikan, padahal justru sebuah proses komunikasi itu akan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, kalau orang-orang yang berada di dalam komunikasi tersebut memiliki kerangka referensi yang sama. Kalaupun nggak sama persis, mirip deh, gitu ya 11-12, itu akan sangat membantu.
Nah, kerangka referensi ini pun sebenarnya membantu dalam proses encoding. Encoding itu apa sih? Encoding itu mengubah pengertian atau pemahaman menjadi pesan. Ya, encoding. Nah, ini. Di sini dia punya pemahaman atau pengertian tertentu dan ingin orang lain sama pengertiannya. Itu kan kita harus transformasi dulu ke pesan, betul nggak? Makanya sebelum pesannya itu diutarakan, kadang sekian detik atau sepersekian detik orang menata dulu, betul nggak? Seperti saya nih, saya mau menjelaskan ini, saya menata dulu di pikiran saya, rangkaian pesannya apa, bagaimana, supaya apa yang saya pahami itu bisa berpindah. Kan itu proses komunikasi. Ya. Nah, itu encoding. Kemudian di sini, di sebelah kanan, di pihak penerima, itu ada proses decoding. Decoding itu apa? Decoding itu mengubah pesan-pesan yang didengar atau yang diterima menjadi suatu pemahaman tertentu. Ya. Dan itu tentu itu sebenarnya sangat dibantu oleh kerangka referensi, betul nggak ya? Kalau kerangka referensinya memadai dan mirip di antara dua pihak ini, di antara dua subjek ini, maka sebenarnya lalu lintas informasi dan pesan itu bisa berjalan dengan baik dan mestinya tidak miss, tidak terjadi salah paham, karena dua-duanya punya kerangka referensi yang sama. Tentu nanti juga dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan ya, tingkat kecerdasan terutama sebenarnya kecerdasan verbal ya, untuk menyampaikan. Karena ada orang yang pandai storytelling, ada yang enggak, kan gitu ya. Kalau yang pandai storytelling ya itu dengan mudah saja mengalir gitu ya, pemahamannya itu diutarakan langsung dalam bentuk pesan-pesan. Dan ini juga ada konteks, artinya pesan itu akan efektif dipahami oleh lawan bicara itu apabila memang masih nyambung dengan konteks yang sedang dibahas, topik yang sedang dibahas. Jadi kurang lebih begitu ya model komunikasi. Nah, cuman di sini ada tambahan nih, ada gambar awan sama petir. Ya. Ini tuh sebenarnya yang disebut interference ya, campur tangan atau gangguan, noise. Noise itu bisa juga diartikan kebisingan yang bisa mereduksi lalu lintas komunikasi. Dan ini noise ini ya bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk non fisik. Kalau yang berbentuk fisik itu misalnya apa? Kalau kita lagi berunding atau ngobrol serius di pinggir jalan, jalan yang ramai gitu ya. Kalau jalan sepi sih nggak ada masalah. Nah, di pinggir jalan raya gitu lagi lalu lintasnya lagi crowded, terus kita lagi bicara serius gitu ya. Nah itu tentu komunikasinya banyak diganggu oleh kebisingan itu secara fisik. Atau lagi kuliah misalnya tiba-tiba ada suara petasan kan gitu ya. Itu noise. Atau tiba-tiba ada mahasiswa terlambat masuk gitu ya. Banyakan lagi yang terlambat. Itu bisa dosennya berhenti dulu kan gitu ya. Belum bisa melanjutkan karena pasti juga percuma dilanjutkan karena terjadi suatu noise ya. Atau misalnya kayak kemarin nih di tempat saya ada pengajian. Ustadznya lagi bicara, panitia ngebagiin konsumsi. gitu ya. Nah itu noise juga. Sampai kemudian ya yang lagi bicara harus stop dulu ya sampai itu usai gitu noise-nya itu baru kemudian dilanjutkan. Tapi ada juga sifatnya noise-nya yang sifatnya memang tidak kasat mata noise. Misalnya apa yang tidak kasat mata itu? Misalnya orang yang hadir dalam satu rapat itu secara fisik memang dia hadir di situ, tapi pikirannya nggak di situ. Pikirannya nggak di situ. Ya, dia lagi mikirin urusan lain di tempat lain. Itu pun bisa noise, tapi noise ini ada di masing-masing orang gitu, di internal masing-masing orang. Artinya orang ini nggak bisa fokus, nggak bisa fokus kepada apa yang sedang dihadapi. Ya. Makanya kan ada ya orang mungkin hadir di kelas, hadir di dalam suatu ruang pertemuan gitu, tapi berapa persen yang benar-benar menangkap isi dari pesan yang disampaikan. Ya. Nah, jadi tiap orang punya internal noise-nya sendiri gitu dalam pikiran. Nah, jadi ini adalah satu model komunikasi yang kalau kita perhatikan unsur-unsurnya, itu kita bisa memaksimalkan hasil dari sebuah proses komunikasi. Apakah tujuannya hanya sekedar membuat orang paham,
apakah ingin mengubah persepsi, ya, atau ingin mengubah perilaku. Itu udah tingkat yang lebih tinggi. Itulah beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan itu kita bisa memaksimalkan hasil dengan misalnya pertama menyamakan dulu kerangka referensi. Ya. Kemudian soal pesan. Nah, pesan yang diharapkan supaya komunikasi efektif itu adalah pesan yang sederhana, singkat, jelas. Ya. Sederhana, ya. Tidak menggunakan bahasa tingkat tinggi yang bikin orang pusing mendengarnya. Sederhana, singkat, jelas. Ya. Jadi sebenarnya kan itu yang disebut kalimat efektif gitu yang harus dipakai. Ya. Dan jangan keluar konteks. Ya. Kerangka referensinya diusahakan samakan dulu. Kemudian harus direduksi atau dikurangi yang namanya noise, gangguan-gangguan terhadap proses. Kurang lebih gitu sih sebenarnya kalau apa ya, framework secara umum kalau kita ingin memaksimalkan hasil daripada suatu proses komunikasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai model ini? Silakan. Mewakili. Sebenarnya kalau mau ditambahkan ada satu lagi yaitu feedback. Feedback sebenarnya. Ya feedback itu sebenarnya tanggapan. Tanggapan. Tanggapan itu penting sebagai satu indikasi. Misalnya gini, saya menyampaikan pesan pada Anda, tapi saya tidak melihat indikasi Anda tuh mengerti. Bengong aja gitu aja. Sampai saya harus tanya, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu kan sebenarnya mencoba saya mencari feedback. Nah, tapi kita sebagai lawan bicara sebenarnya bisa juga menciptakan satu feedback sehingga orang yang menyampaikan pesan itu nyaman dan terkonfirmasi. Misalnya dengan cara apa? Mengangguk-angguk. Kesannya beda loh. Misalnya saya ngomong banyak, tapi misalnya Mas Rio nggak ngangguk, nggak apa gitu. Nggak geleng kepala, nggak ngangguk gitu. Saya nggak dapat indikasinya. Gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau misalnya Mas Rio atau Mbak Pri itu mengangguk-ngangguk, oh berarti apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Kan begitu. Ya. Itu yang disebut feedback. Dan tidak selalu kan feedback itu dalam bentuk voice. Tidak selalu. Cukup hanya dengan bahasa tubuh pun, ya, atau bahasa wajah, itu sudah merupakan, atau gestur ya, itu sudah merupakan satu feedback. Jadi seperti kan kita tahu ya orang yang menyimak dan tidak menyimak kita tahu ya dari bahasa tubuhnya ya, bahasa tubuhnya, kode-kodenya. Ya. Yang paling jago menyampaikan feedback itu Pak Harto almarhum. Beliau itu kalau dengar orang bicara selalu mengangguk-angguk, senyum-senyum. Ya. Makanya disebut smiling general ya. General yang selalu selalu tersenyum gitu ya. Sekalipun yang diomongin oleh lawan bicaranya hal-hal yang tidak pantas atau tidak baik, beliau selalu mengangguk-angguk. Ya, ya paling 2-3 hari kemudian orangnya hilang barangkali gitu. Nggak tahu kemana tuh. Tiba-tiba hilang aja, nggak sopan ngomongnya, hilang aja. Guyon aja. Karena beliau itu sangat, kalau komunikasinya sangat bagus itu Pak Harto. Benar, kalau saya salah satu orang yang mengagumi bagaimana gaya komunikasi beliau, terutama di dalam mendengarkan, dalam menyimak. Lalu dia nganggu kalem orang. Dan pasti sambil tersenyum dia itu kalau menanggapi ya perkataan siapapun. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang model komunikasi ini? Sudah pada Terkait dapat dengan teori ini? tugas, Pak. Ya, ya. Gimana? Pak, terkait dengan tugas, tadi kan ada Nyawa nih, Pak. Chris ya, Chris. Please. Mas Rio aja dulu, Mas Rio yang bertanya nggak? Saya mau nanya ini sih Pak, kalau misalnya ini kan kasarnya kan ada konsep dari komunikasinya kan. Oh nih Bu, Ibu udah halo. tadi nge-freeze Bu ya? Chris, Iya, iya, koneksinya ya, Bu nge-freeze. ya. Koneksi ini Ya ya. Bu, monggo Bu. Heeh. Gimana Bu? Silakan Eh, ditanya. saya udah lihat tugasnya, Pak. Tadi kan ada yang minta untuk pengumuman dengan bipartit, sementara perusahaan saya nggak ada bipartitnya, Pak. Welfare aja. Ya nggak apa-apa kalau belum ada. Berarti nggak usah ya, Pak ya. Welfare pun itu Bikin cuma aja tanda tangan, pengumuman. Pak.
Ya, nggak bisa. Cuma tanda tangan. Atau misalnya dibikin draft juga boleh, draft seperti itu. Ya bilang aja ini draft Hmm. aja. Di tempat saya belum ada partnernya, belum ada bipartit. Biasanya kita Adanya pengumuman itu hanya welfare dari aja sih Pak, baru. ya dari manajemen aja kan. Iya, dari manajemen. Atau bisa juga bikin draft satu usulan satu konsep. Makasih Pak. Mas Rio, silakan yang tadi Makasih gimana Pak. Mas Rio? Enggak sih Pak, sebenarnya lebih nanyanya nanti bentuk dokumennya akan seperti apa Pak. Itu aja sih. Ya, ya. Dokumennya adalah kalau untuk portofolio komunikasi ini adalah banyak mungkin berupa foto dan screenshot. Misalnya kita punya WhatsApp group ya bikinnya screenshot. Ini WhatsApp grupnya. Kemudian mungkin kita punya web perusahaan di situ ada juga misalnya semacam eh, info dari karyawan misalnya ya, sumbang saran atau kotak saran tapi dalam bentuk digital misalnya. Screenshot aja. Hmm. Atau ada papan pengumuman ya dipotoin aja papan pengumumannya. Ini papan pengumumannya gitu ya termasuk kontennya apa gitu ya terlihat. Jadi semua yang tadi saya ngobrol itu saya kira di tempat Anda juga ada ya apakah itu papan papan pengumuman atau majalah dinding gitu ya. Kotak saran atau Google Form, WhatsApp group ya. Pengumuman bersama atau kalau nggak bersama juga misalnya pengumuman yang tentang ketenaga kerjaan apa ya itu bisa di saya kira bisa juga nanti kalau dalam bentuk SOP misalnya ya, nanti saya perlihatkan ada contoh data SOP atau ketentuan tentang Hmm. komunikasi. Ada nggak yang mengatur tentang komunikasi? Termasuk video, nanti saya juga ada video itu contoh, ada video. Ya, di video kalau lagi briefing, oh ya, ya saya belum cerita briefing pagi juga bisa dipakai ya. Briefing pagi, briefing mingguan kalau kalau memang ada. Kalau kayak di Bank BCA itu tiap pagi briefing dulu tuh sebelum buka counter ya. Jam 8 mereka 8 kurang 5 briefing dulu. Ya cuma 5 menit paling atau paling lama 10 menit. Doa bersama, kemudian apalah mungkin evaluasi singkat dan mungkin briefing untuk apa yang dilakukan hari ini gitu, cepat sekali. Ya, briefing pagi bisa kalau memang di tempat Anda ada itu kan komunikasi juga. Bahkan itu komunikasi tatap muka sebetulnya. Ya kan? Medianya media tatap muka. Nah, ini kalau kita bicara tentang tujuan komunikasi, ya ini ada 3 level lah. Kalau menurut versinya Rian Nugroho ini. Menciptakan pemahaman bersama itu level 1, mengubah persepsi itu level 2, kemudian mengubah perilaku. Nah, itu level 3. Ya. Makin tinggi levelnya tentu makin sulit. Ya, diperlukan teknik-teknik, kadang-kadang pengulangan-pengulangan, ya kan? Kadang-kadang pelibatan dari mereka sendiri. Harus benar-benar insightful ya. Pesan-pesannya itu harus Hmm. benar-benar insight. Kemudian kalau ini mungkin pesannya satu arah, ya. Tapi kan komunikasi bukan hanya satu arah, tapi juga bisa 2 arah. Di sini misalnya pertukaran informasi, konsultasi, itu juga kan bentuk komunikasi. Tidak hanya sekedar satu arah. Satu arah itu bisa hanya dari perusahaan saja, bisa juga hanya dari karyawan saja gitu. Nah, kalau dalam isu SDM dan hubungan industrial kan selalu ini yang ditekankan itu indikator harmonis. Harmonis. Jadi bagaimana hubungan pengusaha pekerja ini harmonis, kondusif. Artinya terjadi satu keseimbangan, satu keselarasan. Intinya jangan ribut-ribut lah intinya gitu ya. Jangan sampai ada yang unjuk rasa, ada yang demo, intinya begitu sih sebenarnya. Ya, namanya orang komplain selalu ada ya di mana-mana juga. Ya. Di mana-mana selalu ada orang komplain. Tapi kan tinggal bagaimana misalnya kita bisa menyelesaikannya. Kayaknya mati lampu di tempat saya. Tapi kita tinggal dulu.
Oke, kita lanjut. Nah, supaya tidak terjadi kekacauan, kita perlu mengatur ya tentang komunikasi ini melalui satu policy atau SOP. Jadi kalau policy kan memang levelnya level tinggi, tapi biasanya policy itu mengaturnya hal-hal yang sifatnya umum sebenarnya. Kalau udah mulai misalnya bicara tentang kronologi atau tata cara, itu udah masuk ke prosedur. Tujuannya tentu supaya keteraturan bisa diciptakan. Jangan sampai kayak tadi, pasti jadi setiap orang jadi orang PR kan, itu jadi mulai ngaco lah kayak gitu ya. Nah, ini alternatifnya yang tadi kita cerita sih sebenarnya. Tetap muka bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung melalui perwakilan. Ada juga yang bukan tetap muka, konvensional itu misalnya surat edaran, ya, pengumuman, kotak besaran, audio pabrik. Yang modern nah itu misalnya yang tadi saya cerita ada software softbox ya dengan jaringan LAN, grup WA, WhatsApp ini yang paling populer sekarang dan company website. Yang belum ditulis di sini tadi ya briefing atau rapat internal lah saya kira. Tapi kalau di saya juga ada briefing yang sifatnya rame-rame pabrik. Itu seminggu sekali itu ya. Seminggu sekali ya sambil senam pagi lah. Nah, ini yang tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan Mbak Priya soal bagaimana misalnya pengumuman bipartit kayak gitu ya. Nah, jadi kebetulan kalau di tempat saya memang sudah lama ada serikat pekerja ya dan apalagi kemarin waktu zaman COVID-19 itu kita benar-benar dengan mereka itu intens sekali gitu ya. Sampai sebulan sekali itu meeting ya kita harus mengatur banyak kesepakatan karena memang kita drop ya sampai separohnya kapasitas kita. Ya, ya bagaimana nggak begitu ya karena toko-toko juga disuruh tutup, ya nggak, kita nggak bisa jualan ya. Jadi, gimana ngatur itu kan nggak gampang. Menyangkut hajat hidup orang banyak kan, ya kita sampai terpaksa kan yang habis kontrak nggak diperpanjang dulu, kita stop dulu. Ya. Malah ada yang di awal lebih awal kita selesaikan kontraknya dan kita harus bayar ganti dulu. Waktu itu kan tahun 2020 itu Maret ya, mulainya pandemi itu kan. Sementara kita lagi sibuk-sibuknya menggenjot produksi buat Lebaran itu. Dan mereka rata-rata kontraknya 2 bulan lagi baru selesai. Itu mungkin bisa ratusan orang. Tapi apa mau dikata, kita kan harus berhenti dulu. Karena ya kebijakan dari pemerintah. Mengenai waktu itu apa? PSBB apa ya? PSBB ya. Pembatasan Ya, pembatasan PSBB. kan mau. Ya karena juga kan harus social distancing ya. Kita nggak bisa banyak-banyak orang di pabrik itu bisa separohnya. Jadi lini produksi pun harus dibikin renggang-renggang kan. Ya, ya itu konsekuensinya. Nah, itu kan dampaknya ke pengupahan, hubungan kerja dan sebagainya. Ya mau nggak mau kita harus berunding ya, karena memang amanat dari aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah pun misalnya soal upah misalnya ya, itu kan harus disepakati. Mau bagaimana? Yang penting perusahaan masih bisa bertahan. Jadi ini sebenarnya intens sekali itu hikmah dari COVID sebenarnya. COVID kemarin itu ya. Bagi kami karena kami kan memang manufaktur ya, orangnya banyak, kita jualan pakaian jadi sebagian besar di departemen store, departemen store-nya tutup atau dibatasi juga ya problem pasti. Ya, sementara kan upah harus berjalan terus kan. Itu bagaimana ngatur.
Maka mau nggak mau nih kita jadi sering meeting nih sama serikat pekerja dan ya ya kadang panas juga ya perdebatan dan sebagainya, tapi akhirnya ya kita bisa membangun satu sinergi kesepahaman. Ya, intinya kan kita bisa bertahan ya karena kita eh, bisa dengan mereka saling memahami. Nah, ini contohnya ya, misalnya hasil kesepakatan atau perundingan itu perlu disosialisasikan. Sosialisasi itu akan lebih mudah jika para informal leader sejak awal diajak bicara atau dilibatkan untuk mencegah mispersepsi tentang suatu wacana. Jika isi kesepakatan tidak dinilai merugikan, bahkan memberikan hal yang lebih baik, biasanya sosialisasi lebih mudah karena itu good news, ya kan? Tapi kalau yang mau disampaikannya bad news, problem ya. Maka harus bisa kita meramunya dengan tepat dan kita mengumumkannya bagaimana bareng-bareng sama siapa. Ya. Jadi ini salah satu bentuk konkret adalah surat edaran atau pengumuman bersama tentang kebijakan tertentu. Nah, yang tadi saya sampaikan perlu aturan main itu, ini saya contoh misalnya ini dari MNC Bank. Ini bicara tentang pembagian tugas sih sebenarnya. Diatur di sini ya pada dasarnya komunikasi dengan karyawan dilakukan 2 unit kerja. Jadi ada 2 unit yang diberi tanggung jawab. Pertama adalah corporate secretary dan kedua human resource group. Tugasnya di antara 2 unit ini adalah corporate secretary menginformasikan seluruh informasi atau data yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas bank dan informasi yang sifatnya publik ke pihak luar. Ya. Sedangkan Human Resource Group menginformasikan seluruh informasi atau data yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan kepegawaian atau kekaryawanan. Ya, jadi dibagi tugasnya di situ. Nah, berikutnya juga ini pengendaliannya di sini. Seluruh data atau informasi yang akan ditayangkan atau diinformasikan harus dapat persetujuan atau approval lebih dulu dari grup head terkait. Jadi supaya tidak ada misalnya lalu lintas informasi yang liar, yang chaos. Jadi semua harus lewat satu pintu dan harus ada sistem approval. Ya. Kalau enggak ya tadi setiap karyawan merasa bebas saja dia mau bikin status apapun, mau posting apapun gitu. Padahal itu kan sebenarnya harus diatur itu, nggak bisa sebebas itu. Ya bukan apa-apa karena pasti ada hal-hal yang harus dikontrol. Kalau enggak kan mungkin akan ada dampak yang kurang baik buat perusahaan. Nah, berikutnya yang ini biasanya sih kalau tampilan seperti ini ya. Ini munculnya di ini ada di pasal 93. Ini mengatur tentang penyelesaian keluh kesah. Ini ya. Jadi yang memang boleh dibilang satu hal yang merupakan satu tantangan di bidang HR itu adalah menyelesaikan keluh kesah dan perselisihan. Dan memang ini harus diatur supaya tertib, teratur. Aturan umumnya seperti ini ya, setiap pekerja dapat menyampaikan keluh kesah mengenai hal-hal yang menurutnya tidak adil atau tidak wajar. Ya, serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, jadi ini sebenarnya memberikan satu kesempatan atau fasilitas. Kalau merasa ada yang tidak sesuai peraturan atau merasa dirugikan, karyawan boleh menyampaikan keluh kesah. Dan di sini di ayat 2-nya, pihak perusahaan dan serikat pekerja berusaha menyelesaikan keluh kesah yang disampaikan pekerja secepat dan seadil mungkin. Jadi ini satu penugasan sebenarnya ya supaya kalau ada yang berkeluh kesah itu harus diselesaikan. Berikutnya tata cara nih di pasal 94. Langkah pertama ya jadi ini dibagi beberapa level itu ya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langkah kelima. Ya. Dan ini hukumnya gradual, berjenjang. Ya. Ya kayak di pengadilan aja lah, pengadilan negeri dulu, kemudian pengadilan tinggi, baru ke Mahkamah Agung. Ya. Kalau dalam pengobatan itu apa? Paskes 1 dulu. Gitu ya. Kalau kata Paskes 1 ini harus dirujuk ke spesialis atau ke rumah sakit, pakai Paskes berikutnya. Kayak gitulah berjenjang. Jadi langkah pertama nih, kalau misalnya ada karyawan yang mau komplain, mau menyampaikan keluhan, itu sampaikan kepada atasan langsung.
Jadi nggak bisa langsung ke HRD atau ke serikat pekerja atau apalagi ke direksi. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya, karena mungkin sebenarnya masalah itu bisa aja selesai di atasan langsung kan. Ya, nggak harus kemana-mana. Langkah kedua, jika itu tidak berhasil atau tidak memuaskan, maka pekerja dengan sepengetahuan atasan langsungnya itu dapat meneruskan persoalan itu ke yang lebih tinggi. Jadi seolah-olah banding gitu. Ya, ke atasan yang berikut. Tapi tentu dengan sepengetahuan dari si atasan langsung itu. Jadi ini banding. Langkah ketiga, apabila udah banding pun ke atasan yang berikutnya, ternyata tidak memuaskan hasilnya, maka pekerja dengan sepengetahuan atasannya dapat meneruskan keluh kesahnya ke HRD. Baru itu. Jadi masuk ke HRD itu level 3. Ya, setelah penyelesaian di atasannya dan di atasan berikutnya itu dianggap tidak selesai atau tidak memuaskan. Nah, kemudian HRD menyelesaikannya. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa karyawan itu juga memberikan tembusan ke serikat pekerja. Jadi ngasih tahu ke serikat pekerja, ini saya lagi ngadu ke HRD, asal serikat pekerja tahu. Jadi kalau pada level 1 dan 2 itu serikat pekerja belum tahu. Ya. Tapi pada saat dia sudah masuk ke HRD, nah dia harus kasih tembusan ke serikat pekerja. Langkah 4, nah apabila pekerja masih merasa dirugikan, maka pekerja menyampaikan keluhan ke serikat pekerja. Jadi serikat pekerja itu pada level 4 sebenarnya. Kalau level 3 dia hanya menerima tembusan. Ya. Nah, kemudian dicarilah penyelesaiannya melalui musyawarah antara direksi dan serikat pekerja. Nah, yang nomor 4 inilah yang dimaksud sebagai penyelesaian bipartit. Ya, kalau dalam mekanisme penyelesaian perselisihan. Dan ini belum melibatkan pihak luar. Ya, jadi masih di internal. Ini langkah 4 lah yang disebut sebagai penyelesaian secara bipartit. Outputnya adalah PB, persetujuan bersama. Ya, jadi pokoknya damai penyelesaiannya bagaimana, bikinlah berita acaranya atau semacam PB-nya. Ya, persetujuan bersama. Nah, tapi bisa saja kan itu nggak berhasil, ya. Udah ada serikat pekerja sama wakil direksi untuk berunding, membicarakan masalah ini ternyata deadlock misalnya, ya bisa masuk ke langkah 5. Langkah 5 ini sudah mulai melibatkan pihak luar kalau langkah 5 ini. Apabila setelah melalui musyawarah antar serikat pekerja dan perusahaan masih belum tercapai penyelesaian, maka ditempuh melalui ya yang populer di Indonesia sesuai hukum yang berlaku adalah mediasi. Jadi yang 4 dan 5 ini sebenarnya juga sudah diatur ya, boleh dicatat ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, dan ini nggak diubah sama Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, nggak terkena pengubahan, nggak, itu masih berlaku sampai hari ini. Sebenarnya kalau di undang-undang itu ada lanjutannya ini, ya. Kalau misalnya yang mediasi itu juga gagal, itu langkah berikutnya ke pengadilan itu, ya. Pengadilan hubungan industrial. Ya. Kalau di pengadilan hubungan industrial pun tidak membawa hasil, itu ke Mahkamah Agung. Jadi yang unik di penyelesaian perselisihan industrial ini tidak ada tingkat banding ke pengadilan tinggi, itu nggak ada. Jadi dari pengadilan negeri langsung ke Mahkamah Agung. Ya, karena PHI atau pengadilan hubungan industrial itu berada di bawah pengadilan negeri itu. Jadi tingkat kota kabupaten. Gitu. Cuman sayangnya belum semua kota kabupaten ada. Ya, saya ambil contoh misalnya untuk Jawa Barat kan cuma punya 2, yaitu di Bandung dan Bekasi. Bandung dan Bekasi. Jadi kota-kota lain tuh pasti nginduknya ke situ. Paling yang sebelah utara ke Bekasi paling ya. Ya, kalau yang selatan atau daerah Bandung Raya ya pasti ke Bandung lah, ke dekat Gedung Sate situ tempatnya gitu. Ya. Ya, ini yang ayat 6 itu hanya ini aja sih jaminan bahwa mereka tidak akan diintimidasi kalaupun melakukan pengaduan. Jadi ini contoh ya, dua slide ini adalah policy dan aturan main soal komunikasi dalam organisasi. Terutama ini spesifik mengenai keluh kesah dan perselisihan. Karena kalau dalam isu SDM ya memang ini yang paling pokok gitu ya, yang mesti diatur. Gitu, ya. Nah, tapi juga Anda bisa nambahin juga hal-hal lain yang memang perlu, misalnya mengenai
mengatur tentang informasi apa yang boleh misalnya karyawan menyampaikannya ke pihak luar, mana yang nggak boleh. Dan atau misalnya harus oleh siapa. Ya, kayak gini kan misalnya ini diatur harus oleh HR group. Tapi itu pun harus dapat approval dulu dari group head kan gitu. Jadi tidak bisa liar gitu. Tidak bisa seenaknya misalnya karyawan publish atau broadcast satu info yang sifatnya ke publik gitu. Padahal dia nggak berwenang untuk menyampaikan pesan itu ke pihak luar. Nah, ini checklist kompetensi adalah saya ambil dari yang tadi kriteria unjuk kerja sebenarnya. Ya. Jadi ini biasanya kalau asesor tuh pakai yang mirip yang kayak gini checklistnya. Ya, ini saya ambil dari KUK sama aja sih sebenarnya. Konten dan media dan seterusnya. Nah, tugas portofolionya ini aja sih. Media dan konten komunikasinya apa? Bikin aja foto, screenshot gitu yang dipakai. Saya kira banyak ya, hampir semua Anda punya kan? Majalah Dinding punya, kotak saran, Google Form, grup WA, ya nggak? Briefing pagi ada nggak? Briefing pagi, ya. Terus apa lagi? Uh, sound system, audio, gitu ya. Itu bisa kan? Pengumuman bersama, ya kalau kalau belum ada bipartit ya nggak apa-apa lah. Paling misalnya bikin contoh aja lah, gitu contoh kalau kami dengan bipartit kayak gitu. Terus ini kebijakan atau SOP tentang komunikasi dalam organisasi. Itu seperti yang pasal-pasal tadi tuh, yang ini. Ini kan contoh kan? Nah, contoh policy dan SOP tentang komunikasi. Ya. Cari aja di peraturan perusahaan masih ada itu. Atau mungkin apakah diatur dalam SK tersendiri, misalnya bisa saja. Nah, ini coba ini bisa jalan nggak kita coba ya. Ini contoh briefing pagi nih. Kalau lagi rame-rame ini setiap Jumat pagi ini. Siap berubah? Siap! Ya, tantangan lebih berat. 2 tahun ini kita menghadapi krisis yang luar biasa. Tapi saya yakin dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, kita pasti bisa. Setuju? Baik, rekan-rekan semua, morning briefing ini singkat saja, saya kira tidak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Ya. Jadi yang pertama, kita akan awali dengan doa bersama. Karena seberat apapun tantangan, dengan izin Allah semua pasti tercapai. Kita awali dengan doa. Setelah itu kita masuk kepada Mars Kardinal. Closing dari Mars Kardinal adalah Kardinal, we are one. Bersatu kita kuat, sama kita maju. Setelah itu kita masuk ke MGJ Jaya, ya, tepuk kerja MGJ Jaya. Jadi simpel aja, ya. Jadi setiap Jumat ini adalah awal. Selanjutnya kita rutin ya, setiap Jumat pagi, dan dimohon bisa hadir lebih awal. Ya, sebenarnya ini tadinya kita mulai 8:kurang 1/4, ya. Tapi kita targetkan minggu depan kita on time, ya. Cuma minggu depan libur gitu ya, libur. Minggu depannya lagi, ya. Gimana? Siap semua? Siap. Ya, ini contoh aja. Kayak gitu. Waktu itu saya masih muda ya. Baru mau komen, Pak. Komen masih muda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, nanti boleh dong contoh yang bipartit itu, Pak. Soalnya belum ada. Boleh nanti saya cariin contohnya. Mas Rio gimana Mas Rio? Bikin kontennya kayak saya tadi. Waduh, Ngumpulin orang sepabrik. pabrik. Itu bisa 1.000 orang tuh yang di depan saya. Oh, Ya namanya juga pabrik garment lah, orangnya banyak. Pak, kalau contohnya nanti bukan briefing pagi, tapi foto pada saat ada QCC event, bisa nggak? Bisa, bisa. Hmm.
Ya pokoknya lagi ngumpul-ngumpul aja lah dipotong. Ya, oh ya ngumpul-ngumpul gitu aja ya Pak ya. Ngumpul-ngumpul. Ya, Pak. Soalnya Ya pokoknya fotonya saya ada briefing pagi nggak ada. Adanya QCC. ya. Oke, mudah-mudahan semua Hmm, lancar nih. Nanti contoh Amin. pengumuman yang diminta Bapri saya kirim ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Lagi pula kita punya waktu cukup ya, Mbak Yunia ya. Iya, Karena Pak. ikut aja nanti dengan angkatan berikutnya. Dimantepin aja. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Sehat selalu, Terima dilancarkan kasih banyak, segala. Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Silakan Mbak Dadang. Yunia. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Dan seperti biasa ya Bapak dan Ibu, di akhir sesi akan ada pengisian Happy Evaluation Form. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jangan dulu meninggalkan Zoom. Namun sebelum itu, kita akan mengabadikan momen bersama Pak Dadang nih di pertemuan terakhir HR Manager Hmm. Batch 12 ini. Baik, Bapak dan Ibu boleh bersiap-siap. Oke. Hitungan ketiga ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Pak Dadang. Bapak boleh meninggalkan Zoom. Sama-sama. Selamat malam Baik, dan Pak. terima kasih Pak. Malam. Iya Pak. Aduh, Pak Rio ikut keluar nih kayaknya. Langsung. Oke, tidak apa-apa. Saya share di chatbox ya Ibu untuk HF-nya. Boleh. Oke. Makasih. Baik, silakan diisi Ibu. Makasih. Sudah ya Mbak. Makasih. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih. Hmm.